Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita lanjutkan taklim fadilah amal dengan fadilah sholat, tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak mengerjakan sholat, dan tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada wudhu. Seseorang yang tidak mengerjakan sholat dan ia mengaku dirinya seorang muslim, bahkan dengan mengemukakan dalil bahwa dirinya seorang yang benar-benar muslim, maka sedikit berpikirlah tentang hadis Rasulullah SAW ini. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu perhatikan bahwa kejayaan orang-orang terdahulu adalah orang karena mereka selalu berpegang teguh pada agamanya, sehingga dunia berada di bawah telapak kaki mereka. Suatu ketika pernah mata Abdullah bin Abbas ada kemasukan benda, sehingga orang-orang berkata kepada, kamu bisa sembuh dengan syarat, sementara waktu kamu harus meninggalkan sholat. Beliau kata, tidak, hal ini tidak mungkin saya lakukan karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkan sholat niscaya akan menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan dimurkai. Mengenai ini hadis lain meriwayatkan bahwa mereka menasihati beliau agar bersujud di atas kayu selama 5 hari. Beliau berkata, 1 rakaat pun saya tidak akan melakukannya seperti ini. Aku akan bersabar menghabiskan sisa usiaku dalam keadaan buta. Bagi mereka tidak mudah untuk meninggalkan sholat, sekalipun disebabkan oleh ujur yang membolehkan mereka meninggalkannya. Pada akhir hayatnya Umar yang terkena tusukan pisau, beliau banyak mengeluarkan darah, sehingga beliau sering jatuh pingsan. Kemudian dalam keadaan pingsan beliau meninggal dunia. Tapi pada waktu beliau sakit, apabila waktu sholat tiba, beliau segera mengerjakan sholat. Dalam keadaan bagaimanapun beliau mengerjakan sholat, beliau sesungguhnya orang yang tidak mengerjakan sholat maka ia tidak mendapat bagian apapun dalam Islam. Sekarang lihatlah diri kita, karena kita menganggap ada keringanan dan kemudahan dalam sholat, maka tidak perlu bersusah payah mengerjakan sholat. Lebih baik kita membayar fidyah saja. Kita berangan-angan akan mendapatkan tingkat ibadah seperti orang-orang terdahulu dalam mengerjakannya, namun kita tidak memahami bagaimana teguhnya orang-orang terdahulu dalam memegang agama. Ali radhiyallahu anhu meminta seorang hamba saya pembantu kepada Rasulullah untuk membantunya dalam pekerjaan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang hamba saya padaku, ambillah menurut yang kamu sukai. Ali radhiyallahu anhu, terserah engkau ya Rasulullah, mana yang kau sukai. Kemudian beliau memilih salah seorang yang berkata, ambillah dia karena dia seorang yang menjaga sholatnya. Janganlah kamu memukulnya karena kita dia memukul orang yang menjaga sholatnya. Kisah seperti di atas terjadi juga kepada seorang sahabat yang bernama Abu Haitham radhiyallahu anhu. Dia juga meminta seorang hamba saya kepada Rasulullah, akan tetapi kebalikan daripada semua ini adalah ketika pekerja kita ada orang yang menjaga sholat, maka kita menyakiti dia, dan karena kebodohan kita menganggap sholat dia adalah kerugian bagi kita. Suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri pernah mengalami bahwa dirinya telah dikuasai oleh keadaan gabatul hal. Selama 7 hari terus menerus dia tinggal di rumahnya tanpa makan, minum, dan setelah mengetahui kondisi guru yang bertanya, apakah waktu-waktu sholat terjaga, yakni dia terus menerus menjaga waktu sholatnya. Orang-orang menjawab, sesungguhnya waktu-waktu sholatnya betul-betul terjaga. Guru yang berkata, segala puji bagi Allah yang tidak memberikan jalan kepada setan untuk menguasainya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita niat mengamalkan dan menyampaikannya kepada umat Tuhan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.